السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Abna'i talabah, para santri, kemudian ma'asyarul muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian, dan pemirsa MAIS TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, bersyukur atas nikmatnya pada kesempatan malam hari ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk kumpul bermajlis ilmu, mempelajari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang bertakwa, menunjuki jalan kita dan memberikan husnul khatimah kepada kita semua insyaallah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan yang lalu ada 4 perkara yang wajib diketahui. Sebutkan, Syafiq. Sudah dihafal? Anta ya wara'uhu man? Siapa? Dapat? 4 perkara yang wajib diketahui. Syafiq. 1, berilmu. Nabil, yang kedua? Yang kedua apa? Syafiq. Beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, sabar. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Kembali lagi Syekh mendoakan, mengatakan rahimakallah, yang semoga Allah merahmatimu. Pelajaran kepada kita semua bahwa kita banyak-banyak mendoakan. Guru banyak-banyak mendoakan muridnya. Orang tua banyak-banyak mendoakan anaknya. Karena yang merubah, yang memberikan petunjuk bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. Ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi muslim dan muslimah. Poin yang kedua sekarang, wajib bagi muslim dan muslimah mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. 3 perkara. Wajib bagi muslim dan muslimah mengerjakan dan mengilmui 3 perkara. Rahimakallah, hadza du'aun, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, du'aun birrahmah, mendoakan rahmat. Wa hadza aidan kama sabaq fi anna al-muallim yanbaghi an yatalattaf ma'al muta'allim. Seorang guru berlemah lembut kepada muridnya. Wa an yad'u lahu wa yuraghibuh, didoakan dan diberikan motivasi.
Fa inna hadha min a'zami wasailit ta'lim. Ini merupakan media pembelajaran yang paling bagus. Nah, kemudian beliau mengatakan wajib bagi seorang muslim dan muslimah mengetahui berapa? 3 perkara. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan kita. Yang pertama wajib diketahui dan diamalkan. Yang pertama, annallaha Allah yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita hidup percuma atau sia-sia. Akan tetapi Allah mengutus Rasul kepada kita. Maka barang siapa yang taat, dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, dia masuk neraka. Ini poin yang pertama, disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Yang pertama, annallaha khalaqana. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Ay awjadana minal adam. Allah menciptakan kita dari tidak ada. Fanahnu min qablu an yakhluqana lam nakun syai'an. Sebelum Allah ciptakan kita, kita tidak ada. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kadang datang kepada manusia masa yang mereka dulu belum ada namanya. Belum ada. Jadi bumi dan langit ini belum ada. Manusia apalagi? Kosong semuanya. Yang ada hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada semuanya. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang pertama, ada. Dan yang terakhir, ada. Wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha kuat, ya, maha mengetahui semua yang nampak. Wal batin, maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kemudian Allah juga berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dalam surah Maryam ayat yang ke-9. Demikianlah Rabbmu berkata kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayahnya Nabi siapa? Yahya. Zakaria alaihissalam sudah usia tua, belum punya anak. Sudah usia tua, belum punya anak. Terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa surah disebutkan, di antara doanya dalam surah Maryam juga disebutkan, dalam surah Al-Imran, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dalam surah Al-Anbiya, ya Allah janganlah engkau jadikan aku sendirian, kau sebaik-baik yang memberikan keturunan. Terus sehingga dia memiliki anak, datang malaikat mengabarkan kepadanya dia akan punya anak, maka dia kaget. Qala anna yakunu li ghulamun anna yakunu li waladun wa qad balaghtu minal kibari 'itiyah wa kanat imra'ati 'aqil. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Istriku mandul, kemudian aku sudah tua. Dalam ayat yang lain, washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih, enggak mungkin bisa punya anak. Maka Allah berkata dalam ayat yang ke-9 surah Maryam, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala
menciptakanmu, demikianlah apa yang dikatakan oleh Allah, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan dari sebelumnya yang tidak ada. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ini yang pertama yang wajib kita yakini. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semuanya. Yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, masih poin yang pertama, warazaqana, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Bukan karena sekolahnya tinggi kemudian rezekinya mudah, enggak. Coba lihat kira-kira orang paling kaya mungkin di Balikpapan ini mungkin bukan profesor, ya gimana Pak Gis? Nah, ya. Jadi orang yang paling kaya bukan orang yang bergelar 1, 2, 3, 4 seterusnya, tapi Allah berikan kekayaan ini bukan dengan ijazah, bukan dengan sekolahnya, tapi Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita lihat orang-orang kaya tamat SD sekolahnya. Kemudian ada anak pesantren dia ragu. Ya, bahkan ada orang tuanya yang dia mondok anaknya atau dia di pesantren sekolahnya, nanti kalau tamat pesantren nanti bisa skillnya apa? Nanti bisa makan apa? Nanti dia bisa usaha apa? Tidak pernah diajari usaha, tidak pernah diajari segalanya. La haula wala quwata illa billah. Yang berikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di ma'had, di pondok kita belajar bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar akidah yang benar. Rezeki Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Kemudian lamma kunna nahtaju ila rizq ila at-ta'am wasyarab wal malabis wal masakin wal maraqib wal masalih alima subhanahu hajatana. Sebenarnya manusia ini butuh rezeki, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kebutuhan kita. Fasakhkhara lana ma fis samawati wal ard kullah limasalihina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang ada di bumi, yang ada di langit untuk kita. Min ajli baqaina ala qaidil hayat, supaya kita bisa hidup. Ya, di langit ada rezeki kita, turun dari bumi ada rezeki kita, di laut ada rezeki kita, di darat ada rezeki kita. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli an nasta'ina bidzalika 'ala ma khuliqna li ajlih, supaya kita jadikan semuanya itu untuk tujuan apa Allah ciptakan kita, untuk beribadah kepadanya. Nah, paham tuh? Kemudian yang berikutnya, masih poin yang pertama, walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia, percuma hidup. Tidak. Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian kami ciptakan sia-sia, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kami ciptakan mereka percuma? Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dulunya mereka berupa nutfah, segumpal air mani yang dikeluarkan. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mereka menjadi segumpal darah, kemudian diciptakan dan disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 27, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan." Kami tidak ciptakan langit dan bumi atau yang keduanya secara sia-sia, percuma, tidak. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kecelakaan bagi orang-orang kafir dengan dimasukkan ke dalam neraka.
Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan kita percuma, sia-sia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala arsala ilaina rasulan, mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Allah berfirman, atau tujuannya apa? Disebutkan di sini, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang bermaksiat, maka dia masuk neraka. Siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Siapa yang maksiat kepada Rasul, maka dia masuk neraka. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia masuk surga. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggak mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk. Ya Rasulullah, siapa yang tidak masuk surga ya Rasul? Nabi katakan, barang siapa yang taat maka mereka masuk surga, siapa yang bermaksiat maka mereka tidak masuk surga. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, dalam surah Al-Muzammil ayat ke-15 sampai 16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami utus kepada kalian seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, yang wajib kita ikuti, yang dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi mana? Makkah Al-Mukarramah. Bumi yang paling mulia di mana? Makkah. Manusia yang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa yang paling mulia, bahasa apa? Bahasa Arab. Maka Al-Quran dijadikan bahasa dengan bahasa Arab. Di surga nanti bahasanya, orang di surga bahasa apa? Bahasa Arab. Enggak ada orang bahasa Inggris di surga, enggak ada. Semuanya bahasa Arab. Gimana kalau enggak bisa bahasa Arab? Akan dijadikan lidah kita bisa berbahasa Arab, insyaallah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami telah utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, yang melihat kalian, yang mendakwahi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa Fir'aun? Raja Mesir, semuanya namanya Fir'aun. Dari zaman ke zaman Raja Mesir gelarnya Fir'aun. Fir'aun di zaman Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang diutus adalah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun berkuasa di Mesir, yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kesombongan. Sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul, itu Musa alaihissalam, fa'asa fir'aunur rasulah, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul ini, Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang sangat keras. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, kami utus kepada kalian ay ya ma'syarats tsaqalain, wahai manusia dan jin. Khitabun li jami'in nas, kami utus kepada kalian, yaitu kepada manusia dan jin. Di mana ucapan ini kepada semua manusia.
Lianna risalata hadzal rasul 'amatun li jami'in nasi ila an taqum as-sa'ah. Karena kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum kepada semua manusia sampai hari kiamat. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaatinya. Paham tum? Yang pertama apa? Yang harus diketahui bahwa Allah yang menciptakan kita. Yang kedua memberikan, bukan yang kedua, yang pertama berikutnya yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi bukan ayah ibu kita yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri ya atau kita diajarkan setelah kita tahu yang berikan rezeki oleh Allah, maka kita cari sebabnya. Kerja. Nanti kami ingat ini santri habis belajar dari ma'had, dari pondok, tamat pesantren, bukan berarti tidak kerja, malu kerja, enggak boleh. Para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW jadi apa? Penggembala kambing. Habis tamat sekolah siapa ini? Mana Malik? Akbar. Gembala kambing. Nabi Zakaria alaihissalam najjar, tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam tukang pandai besi. Ya. Jadi nggak boleh malu. Karena dia bisa, karena dia hafal Quran, dia jadi ustadz ceramah di masjid misalkan, malu kerja, nggak boleh. Jadi ustadz dulu waktu baru pulang sekolah, ya baru berumah tangga itu jadi kuli bangunan, jadi kerja di toko bangunan, mikul semen, narik besi, sambil ngajar di pondok. Seperti itu. Jadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kita berusaha. Tidak boleh mencari dari cara yang haram. Nah, ini yang kedua. Atau yang pertama ya. Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kita yakin Allah memberikan rezeki, kita berdoa terus. Setiap pagi apa doa kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, yang berikutnya yang kedua sekarang. Ya, ini poin pertama, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, kemudian tidak membiarkan kita sia-sia, akan tetapi mengutus Rasul kepada kita untuk kita taati dan tidak kita maksiati. Yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Yang kedua, bahwa Allah tidak mau untuk disekutukan dengan siapapun, walaupun dia seorang malaikat ataupun seorang nabi. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Jin ayat ke-18. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itulah milik Allah, maka jangan kalian sekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Kita ulangi, annallaha la yarda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun juga dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak boleh berbuat syirik kepada Allah? Begini, Allah Subhanahu wa ta'ala perumpamakan dalam Al-Quran. Ada hamba sahaya yang dia dikasih makan oleh tuannya, kok tiba-tiba dia taat kepada selain tuannya, maka tuannya akan marah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kesehatan, menghidupkan, mematikan. Kemudian kita duakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Kenapa kita dilarang berbuat syirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, di antara bahaya syirik ini. Di antara bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah maka terhapus semua amalannya. Terhapus semua amalannya. Dia salat, dia puasa, dia sedekah, dia baca Quran, dia syirik kepada Allah, terhapus semuanya, sia-sia, percuma. Dikatakan fasyirku fil ibadah kal hadathi fit taharah. Syirik dalam ibadah itu seperti hadas dalam bersuci. Maksudnya apa? Gini, antum sudah berwudu dengan sempurna, kemudian sudah berpakaian yang rapi, datang ke masjid untuk sholat. Dari takbir awal, terus rakaat pertama, rakaat kedua, sholat isya ini, rakaat ketiga, rakaat keempat, nangis-nangis, khusyuk sholatnya. Khusyuk luar biasa, nangis-nangis sholatnya. Kemudian rakaat terakhir, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat selesai, habis selesai salawat, red kentut. Kira-kira sholatnya diterima atau diterima tadi? Diterima atau batal? Batal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, red kentut, baru assalamualaikum salam. Yakin dia diterima oleh Allah sholatnya. Kenapa? Dari tadi wudunya bagus, sholatnya bagus, khusyuknya luar biasa, kentutnya sedikit aja, itu sedikit sebelum salam, langsung salam, kemudian pergi. Diterima atau diterima sholatnya? Tidak. Demikian juga syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau, fasyirku fil ibadah, syirik dalam ibadah kal hadathi fil taharah, seperti berhadas dalam bersuci. Ya, seperti orang yang kentut, maka dia batal wudunya, batal sholatnya. Syirik juga demikian. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka batallah semua amalan mereka. Semua akan batal, semua amalan mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 88, semuanya akan batal. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterima amalan mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir. Itu yang menghalangi. Artinya kekufuran dan kesyirikan menghalang amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Talabah? Nah. Yang berikutnya di antara bahaya syirik, maka dilarang kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua ya, bahwa Allah tidak mau disekutukan dengan siapapun juga, baik dengan malaikat ataupun dengan para nabi. Di antara bahaya syirik akan menghapuskan semua amalan kita. Kemudian di antara bahaya syirik yang berikutnya adalah bahwa orang berbuat syirik akan kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, orang musyrik
mereka kekal di neraka jahanam. Ini bahaya yang kedua dari bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jauh dari kesyirikan, maka seandainya mereka berdosa dengan banyak dosa, insya Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Nah, ini yang kedua di antara bahaya syirik. Mereka kekal di neraka jahanam. Yang ketiga, bahaya syirik tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa maksiat, dosa apa saja, ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengampuni. Jika Allah menghendaki diampuni. Jika tidak maka Allah siksa pelakunya. Syirik tidak bisa. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, yang berikutnya di antara bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang berbuat syirik mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah berfirman, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka seburuk-buruk makhluk. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Dan sebaliknya pahala yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau disekutukan dengan siapapun juga, dengan malaikat, dengan nabi, apalagi dengan yang lain, wali, batu, apalagi kuburan, jimat. Santri ada yang bawa jimat pondok supaya apa? Supaya tidak diganggu temannya, supaya jadi takutin sama temannya. Dia bawa jimat supaya tidak takut sama gelap, ya, tidak takut dia kemanapun dia pergi. Nah, ini jimat nggak boleh. Tapi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai perisai kita. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang taat kepada Rasul. Yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah karib kerabatnya. Walaupun dia adalah karib kerabatnya. Tidak boleh mencintai atau senang kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Islam, memusuhi agama Allah. Tidak boleh mencontoh mereka, meniru mereka, orang-orang tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah ayah-ayah mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Tidak kita mencintainya. Misalkan ada orang tuanya atau keluarga, mungkin orang tua tidak, atau keluarganya atau omnya atau sebagainya,
yang dia non muslim, maka kita berhubungan kepadanya sebatas muamalah insaniyah, sebatas muamalah saja, pergaulan yang biasa saja, tidak boleh cinta kepadanya, mencintai, bahkan senang dengan agamanya dan sebagainya, maka tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang dicatat keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dikuatkan dengan ruh dari kami. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ala in ulaika hizbullah, mereka adalah kelompok-kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kelompok-kelompok Allah, mereka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 poin yang harus diketahui. Paham tuh? Nah, yang pertama apa? Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita hidup sia-sia, percuma. Ya, akan tetapi Allah utus Rasul untuk kita taati dan tidak kita maksiati. Jadi hidup ini bukan percuma, hidup ini bukan sia-sia, ada pertanggungjawabannya, paham? Ada pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti, ada pertanggungjawabannya. Ya, maka disebutkan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang beberapa perkara. Satu, tentang apanya? An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya. Apakah hanya untuk mencari dunia, ataukah hanya untuk bermaksiat, ataukah untuk ibadah, atau untuk belajar. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, masa mudanya ini, masa mudanya kalian, masa kecilnya ini, masa muda kalian ini, di mana dihabiskan. Maka kalian lelah, kalian capek, tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentang wa an malihi wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, sudah dikerjakan belum? Yang terakhir, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dalam ayat yang lain tentang tubuhnya, untuk apa dia kerjakan badannya. Nah, yang kedua, poin yang kedua tadi adalah Allah tidak ridha, tidak mau disekutukan dengan siapapun juga, walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi. Tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala siapapun juga. Dan kesyirikan, mensekutukan Allah, merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana tauhid adalah pahala yang paling besar. Pahala yang paling besar tauhid, la ilaha illallah. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Nanti ada hadis namanya hadis bitaqah. Hadis apa namanya? Bitaqah. Hadis yang terkenal. Akan ada seorang hamba yang dia diberikan 99 sijillan, diberikan 99 lembar catatan amal keburukannya. Satu lembar besarnya seluas mata memandang, isinya catatan amal semua. Maka malaikat enggak pernah lepas dari mencatat. Allah berfirman dalam Al-Quran, raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaina raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada raqib atid mencatat. Kemudian orang diberikan 99 lembaran catatan keburukan semuanya. Satu lembar seluas mata memandang. Kemudian diberikan dia satu pahala kebaikan. Pahala apa itu? Tauhid, la ilaha illallah. Pahala la ilaha illallah. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, ma hadhihi sijillat wa ma hadhihi bitaqah. Apa gunanya yang satu lembar ini dibandingkan dengan 99 satu kartu kecil tulisan la ilaha illallah tauhid dibandingkan dengan 99 lembar dari kesalahanku ya Allah. Maka Allah mengatakan tidak akan dizalimi sedikit pun.
ditimbanglah la ilaha illallah dengan 99 lembar dari catatan. Nabi katakan fatashat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat apa? La ilaha illallah. Maka perbanyak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam, dia berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ada'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku doa, kalimat yang aku bisa berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah kasih aku ilmu ya Allah yang khusus. Allah mengatakan, ya Musa ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, aku ingin yang lain ya Allah, yang khusus bagiku. Maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, seandainya 7 langit 7 bumi fi kifatin, diletakkan satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, la ilaha illallah di satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat apa? La ilaha illallah. Lebih berat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ya, poin yang ketiga tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak, atau anna man ata'a rasul, bahwa barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, maka tidak boleh baginya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia karib kerabatnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian sekarang kita lanjut poin yang ketiga dari kitab Usul As-Salasah. Al-Hanifiyatu millatu Ibrahim. Agama tauhid, adalah agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam keturunannya semuanya banyak nabi. Ismail, Ishak, dan Nabi Ishak turun Nabi Yakub, Yusuf, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan Abul Anbiya. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim agama Yahudi. Nasrani juga mengatakan demikian. Maka perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Tauhid, agamanya Islam. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwa agama tauhid itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim banyak syariatnya kita kerjakan. Di antaranya apa? Sunat. Ya, itu syariat Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antaranya juga di bulan besok ini, sebulan setelah ini, sekarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apa? Kurban. Ya, kita ngorban insyaallah. Gimana Pak Haji? Insyaallah kita ngorban insyaallah. Katanya Sonoval santri nggak libur Ustaz. Nah, katanya beliau. Ya. Kita ngorban insyaallah. Nah, tenang kan? Ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah As-Saffat ketika putranya yaitu Ismail alaihissalam sedang senang-senangnya dilihat. Usia mungkin kelas 3, kelas 4 atau kelas 2 SD, sedang senangnya dilihat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," atau mungkin baru bisa berjalan. Ya, baru dia bisa berlari, bisa berjalan. Dia datang kepada anaknya, qala ya bunayya. Nah, sudah Isya ya. Kita lanjutkan insyaallah di pekan berikutnya. Baik, ini poin yang ketiga, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya agama apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.